Nah sekarang gue buat guideline teman-teman. Nah garis pandu hanya di bagian belakang aja. Jadi nanti waktu customer gue ngaca, tampak depan itu flat. Tes 1, 2, 3. Oke. Jadi kali ini potongan shortcut ya. Simak. Let's go. Heyo, gue udah dipakai Y bukan pakai I. Ya, pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut dengan gaya shortcut. Bisa disebut juga pendek. Tapi nggak terlalu pendek ya, nggak sampai botak pokoknya. Makanya disebut shortcut atau potongan pendek. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja gue ceritain bagaimana langkah-langkah gue motong shortcut kali ini. Tapi ingat teman-teman, ini cara gue yang biasa gue lakukan. Bukan berarti cara gue ini yang terbaik ya, atau yang paling benar. Tapi cara gue ini yang biasa gue lakukan kalau mau motong shortcut teman-teman. Oke, langsung aja langkah pertama. Ya, langkah pertama gue basahin dulu rambutnya. Dan gue berinisiatif untuk memotong rambut bagian atas dulu. Nah, kayak gitu. Gue potong pakai teknik scissor overcomb. Gue blending aja. Gimana serasa gue rasa pendek. Pokoknya sesuai kebutuhan gue. Dan sesuai dengan apa yang customer gue inginkan. Artinya dia sebelum potong tadi udah ceritain gue pengen botak. Tapi bukan botak. Dan saat dia ngomong botak itu terlihat nggak yakin. Makanya gue berinisiatif untuk kasih model ini karena gue yakin dia yang dia maksud botak itu bukan botak sesungguhnya, karena ini termasuk klien atau customer gue sudah lama. Jadi gue tahu, gue paham dia tuh nggak suka terlalu pendek, tapi kali ini dia memang butuh pendek dan yang pasti bukan botak walaupun dia botak. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian jangan terlalu segera menelan mentah-mentah apa yang dibilang customer kalian. Biasanya yang ada dalam pikiran gini, customer kan orang awam ya, nggak tahu nama-nama model rambut, seberapa pendek rambut. Dia seucapnya aja dia bilang pendek, tapi dia bilang botak, dia kira udah pendek, padahal dia enggak pengen botak, tapi dia cuma pengen pendek. Ya kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya kita harus peka bagaimana harus peka bagaimana tahu si customer kita kali itu. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya kalian paham lah ya. Bisa tahu kayak gimana selera dia. Oke? Jadi bagian atas tadi udah gue potong pendek sesuai kebutuhan. Dan yang pasti udah gue tanya ke customer gue dan oke, segitu pas, nggak mau kependekan lagi. Walaupun di awal tadi dia bilang botak. Nah setelah gue pendekin, gue keringin. Dan kali ini ke langkah berikutnya. Ya, gue mau pendekin bagian samping dan belakang. Nah bagian samping dan belakang nih mau gue buat taper, karena ya gue tahu dia nggak bakalan mau tipis. Makanya kali ini gue buat taper tipis tapi nggak sampai habis. Oke? Dan ya, gue lagi buat baseline kali ini pakai guard nomor 2. Cukup lumayan pendek nomor 2, tapi udah cukup tipis bagi dia. Oke? Baseline atau garis dasar. Nah, mana sih yang dimaksud baseline? Baseline itu garis yang dihasilkan pakai nomor 2 tadi, teman-teman. Nah, itu namanya garis baseline ya. Atau garis dasar. Nah, garis yang tercipta pakai guard nomor 2 tadi gue sebut baseline. Nah disitulah, nah dari garis itu ke bawah, disitulah area dimana gue akan buat gradasinya. Nah karena gue mau buat taper, artinya gradasinya hanya ada di bagian samping dan belakang. Oke? Masih pakai nomor 2. Nah sekarang gue buat guideline teman-teman. Nah garis pandu hanya di bagian belakang aja. Dan gue buat gradasi di bagian samping. Saat ini pakai guard nomor 1. Nah kayak gitu dengan levering open dan close. Oke, langsung gue mix
open dan close. Jadi gue mulai dari close dulu baru open. Serasa cukup jadi gradasi. Nah kali ini pindah ke belakang. Pertama pakai close dulu. Nah tercipta garis di situ. Nah pas sudah jadi garis, gue hilangin pakai lever open. Jadi buat garisnya tadi lever close, ngilanginnya pakai lever open. Ya kayak gitu. Mudah-mudahan kalian paham lah ya. Pokoknya kalau nggak paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton di video ini, buat teman-teman yang udah gabung, dan terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan seperti biasa tidak lupa gue mengingatkan kepada kalian untuk metik tombol like dan subscribe. Kayaknya nggak usah gue perlu ingetin lah ya. Masa gue promo melulu di setiap video. Langsung aja lah ya. Oke. Pokoknya paham lah bagaimana cara mendukung gue, yaitu ketik tadi. Oke. Nah sekarang lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Jadi gue ngilangin guideline tadi yang gue buat pakai clipper super taper levering close. Nah kali ini gue hilangin. Tadi dimulai dari guard nomor 1 open dan close, dan sekarang no guard atau nggak pakai guard atau 0, pakai levering open dan close juga. Oke kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya simple, sangat simple. Jadi buat garis dulu, lalu ngilanginnya pakai levernya aja dimainin, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah kali ini gue pakai guard nomor 1/2, hanya sekedar untuk memperhalus gradasinya, sambil gue cross check supaya lebih halus lagi. Nah kalau udah kayak gini udah enak, tinggal ngilangin rambut di bawahnya itu nanti pakai trimmer. Dan kebetulan kayaknya nanti trimmernya gue pakai trimmer Kimi Buddha. Iya kayak kali ini. Oke. Jadi di bagian cambang dan di belakang yang tersisa itu gue pakai trimmer aja ya, ke tingkat ketipisannya ya, sambil gue buat outline atau garis terluar untuk mempertegas dan akan terkesan tampak rapi. Nah jadi gue pertegas garis outline-nya kayak gitu. Gue mulai dari depan ke belakang. Pokoknya di area cambang dan area belakang gue habisin pakai trimmer aja setipis itu. Dan outline-nya gue pertegas dengan ya trimmer Kimi Buddha. Oke. Ya bagian samping dan belakang sudah selesai. Sekarang gue tinggal memperhalus area transisi. Nah jadi ini yang gue perhalus ini pakai teknik clipper overcomb ini, area transisi ya teman-teman. Area transisi antara rambut bawah dan rambut atas. Oke, gue pakai teknik clipper overcomb di sini. Seperti biasa, kuncinya adalah di tangan kiri yang pegang sisir teman-teman. Jadi pengontrolnya ada di situ. Jadi seberapa banyak gue pengen potong ya udah tangan kiri megang sisir, dan segitulah gue pengen potong. Artinya kontrolnya di sisir yang dipegang pakai tangan kiri. Seberapa panjang pengen gue potong. Oke? Pokoknya yang penting connecting antara rambut bawah dan rambut atas itu nyambung. Artinya connect, nggak terputus atau nggak disconnect, pokoknya nyambung ya. Jadi nanti waktu customer gua ngaca, tampak depan itu flat di bagian sampingnya. Dan ya tinggal tacap-tacap sentuhan-sentuhan terakhir aja. Nah ini gua sasak hanya di bagian ujung-ujungnya aja, supaya ujung-ujungnya runcing dan tampak lebih natural. Dan nanti kalau di styling dia bertekstur. Oke. Ya sudah selesai. Dan akan gue cuci dan gue styling. Oke teman-teman. Jadi kayak gitu cara gue motong shortcut teman-teman. Shortcut itu pendek ya, pendek tapi nggak sampai habis, nggak sampai botak. Walaupun di awal tadi customer gue mintanya botak karena kebetulan dia lagi pengen botak katanya. Tapi setelah gue kasih tahu botak itu kayak gini, akan bulat ngikutin bentuk kepala dia, akhirnya dia ragu. Ya udah, gue tawarkan potongan ini pendek alias shortcut, dan alhasil doi tadi abis nyukur WA gua, oke dia mantap, cukup mantap, keren dan fresh hasilnya. Dan ngomong-ngomong, inilah rambut terpendek setelah beberapa
atau ya 4 sampai 5 tahun terakhir, inilah rambut terpendek dia. Kebetulan ini customer lama gue ya. Oke, kayaknya sampai di sini aja. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Oke, maafin ya. Dan bye.